Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi Bang Pet akan membahas sebuah cerita panjang tentang sebuah teror yang dialami oleh seorang pria yang dengan sembrono ia bermain-main dengan hal gaib, hingga tanpa ia sadari ia terjerumus di dalamnya. Tak sepele, kisah ini akan menjadi salah satu kisah yang paling gelap yang akan Bang Pet ceritakan. Dan kembali lagi akan hadir dengan beberapa partnya, ya karena kisah ini memang akan sangat panjang. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Dan selamat datang di channel Bang Pet Illustration. Temanggung, Januari 1988. Sebut saja Pramono. Seorang ayah satu anak ini sedang terduduk di teras rumah seorang diri. Ia duduk dengan raut wajah sedih serta bingung tak karuan. Sebelumnya, Pramono adalah seorang peternak sekaligus belantek atau seorang pedagang sapi. Namun sayang, usahanya yang sudah cukup besar tiba-tiba meredup karena ketatnya persaingan dan banyaknya kasus aradan atau kematian hewan ternak secara misterius. Dan alasan inilah yang membuat Pramono bingung, sekaligus ia sedih karena ia sudah sangat banyak merugi hingga harus memecat beberapa karyawannya. Hingga kemudian, secara tak sengaja, ia melihat sebuah buku. Buku itu ia temukan di kolong lemari usang milik mendiang kakek buyutnya. Maklum, ia adalah orang desa, yang mana rumah hingga perabotan di dalamnya diwariskan secara turun-temurun. Buku dengan tulisan tangan itu menggunakan bahasa Jawa Kawi, dan di dalamnya juga menunjukkan cara untuk menundukkan para jin dan lelembut agar bisa membantu kita. Entah itu membantu dalam hal apa. Yang jelas, kekalutan Pramono waktu itu membuatnya iseng dan mengikuti langkah-langkah yang tertulis di dalam buku tua tersebut. Pikirnya tak ada ruginya juga. Kalau berhasil ya syukur, kalau gagal ya berarti buku ini palsu. Segera ia pun mulai membeli beberapa kebutuhan yang tertulis di dalam buku itu sebagai syarat untuk melakukan ritual. Dan kebetulan juga hari sakral sebagai syarat yang tertulis dalam buku juga tak lama lagi, sehingga ia merasa lebih-lebih lagi untuk segera mencoba. Di dalam buku juga tertulis untuk melakukan ritual di tempat yang bisa dikatakan wingit, dengan alasan agar segera bisa terpenuhi untuk membuat perjanjian dengan penghuni daerah itu agar ia dapat segera dibantu. Kebetulan juga tak jauh dari desa Pramono ada sebuah lembah yang terkenal cukup angker, hingga bahkan membuat warga sekitar pun tak ada yang cukup berani untuk mendatangi lokasi itu. Singkat cerita, malam itu pun tiba. Pramono yang sudah siap dengan segala persyaratan pun pergi ke lembah itu seorang diri. Ia pergi dengan diam-diam, bahkan anak istrinya juga tak tahu. Malam itu, ia meletakkan semua sesaji yang sudah ia persiapkan di atas sebuah batu di lembah itu, sembari ia membaca semua mantra yang tertulis dalam buku tua itu. Selama melakukan ritual, ia tak melihat atau bahkan mengalami gangguan apapun. Seakan semua usahanya diperlancar tanpa ada satupun kendala. Sebelumnya, ia sempat mengira kalau mungkin ia akan melihat penampakan atau bertemu dengan sosok penguasa lembah. Namun nyatanya tak ada apa-apa. Meskipun lega, namun di lain sisi ia juga merasa ragu. Apakah tempat ini sudah cukup angker untuk ia melakukan ritual ini? Tak tahulah, ia hanya mengikuti semua arahan dalam buku dan pulang ke rumah tanpa terjadi hal apapun. Singkat cerita, entah kebetulan atau bagaimana, ritual yang dilakukan oleh Pramono itu dirasa membawa hasil yang cukup signifikan. Terbukti dengan usahanya yang sempat terpuruk, lambat laun mulai berkembang besar dengan pesat. Bahkan, kini mulai berkembang melebihi masa kejayaannya dulu. Pramono yakin jika kejayaannya kini
adalah berkat dari ritual yang pernah ia lakukan. Melihat hasil yang sangat memuaskan, Pramono pun mulai rutin melakukan ritual ini. Adapun sebenarnya, hal yang melatar belakangi semua ini adalah rasa buruk sangka dari Pramono sendiri. Ia merasa kehancuran usahanya dulu adalah dikarenakan oleh hal gaib atau guna-guna dari para pesaingnya yang tidak menyukai keberadaan Pramono. Namun nyatanya, sejak ia melakukan sebuah ritual yang sebut saja namanya adalah ritual tunduk danyang, kendala-kendala dalam usahanya juga mulai ikut menghilang. Seperti aradan atau sapi yang sakit, malnutrisi, hingga pencurian, semuanya hilang. Pramono merasa jika ia sudah berhasil dengan kesuksesan yang ia dapatkan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Apa yang ia inginkan sudah berada dalam genggamannya, dan tanpa ia sadari, buntut dari ritual yang ia lakukan akan mendatangkan kengerian terbesar di dalam hidupnya. Masuk ke pertengahan Januari tahun 1990, Pramono terbangun dari tidurnya di tengah malam sambil merasa panik. Ia pun segera bergegas mengambil ubur rampe atau berbagai sesaji yang sudah ia siapkan siang tadi. Malam ini kan Selasa Kliwon, ucapnya dalam hati. Malam itu adalah malam di mana ia harus rutin meletakkan sesaji di lembah di ujung desa. Dengan mengendap-endap karena tak mau membangunkan anak istrinya, Pramono pun menuntun sepeda motornya dan menyalakan ketika jauh dari rumahnya. Ia berangkat ke lembah itu sekitar pukul 2 dini hari. Dengan rasa khawatir, Pramono sedikit memacu kendaraannya untuk menuju tempat itu dengan melewati jalan kecil yang dirimbuni pepohonan di sisi kanan kirinya. Sampailah ia di lereng lembah itu. Setelah memarkirkan motornya, Pramono mulai berjalan menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan berbekal sebuah senter. Berbeda dengan biasanya, berulang kali bulu kuduknya merinding ketika ekor matanya melihat ada beberapa kelebatan di samping kanan kirinya. Benar-benar tak seperti hari biasanya. Namun, ia mencoba untuk tak mempedulikan hal itu. Sampai akhirnya, sampailah Pramono di puncak lembah itu. Segera ia menata sesajen dan membekar kemenyan sembari membaca mantra. Suasana sekejap menjadi senyap. Tak ada hembusan angin seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan suara hewan malam pun sedikit pun tak terdengar. Sementara Pramono masih dengan hikmat mengulang mantra itu hingga kemenyan yang dibakarnya habis. Sebelum membacakan mantra terakhir, tiba-tiba ada suara getaran dari semua pepohonan di sekelilingnya. Ia masih memejamkan matanya walaupun ia mendengar suara itu. Dan tiba-tiba ia dikejutkan oleh tepukan keras di pundak kanannya. Seketika Pramono yang kaget pun langsung terpanjat dari silanya. Ia menoleh ke kanan kiri, namun tak ada siapapun. Tiba-tiba angin pun berembus dengan kencang, diiringi oleh suara entah suara siapa itu, dan berkata. Mendengar suara itu, Pramono langsung bersujud dan berlari turun untuk menuju ke motornya. Ia pun memacu motornya dengan perasaan yang kalut tak karuan. Tak biasanya, Pramono merasa setakut ini. Sesampainya di rumah, ia langsung mencuci kakinya dan beranjak tidur kembali, sembari bertanya-tanya, ada apa gerangan yang terjadi. Tak terasa, ketika rasa kantuk mulai menyerang, dan dalam keadaan setengah tidur, Pramono mengalami ketindihan. Tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan. Lehernya seperti dicekik, dan ketika ia membuka matanya, Pramono melihat ada sosok hitam bertanduk yang tengah duduk di atas tubuhnya. Sosok itu seperti mencekik Pramono. Ia mencoba memberontak, tapi memang sulit. Sosok itu terlalu kuat. Sampai akhirnya, ketika tubuh Pramono mulai lemas, sosok itu melepaskan cekikannya dan hilang begitu saja. Pramono pun langsung terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Ia pun menengok ke sisinya. Namun, anak dan istrinya
yang harusnya tidur di sampingnya kini menghilang. Nampaknya Pramono terbangun di tempat lain. Ruangan itu gelap dan terlihat sisi terang di depannya, yang mana di situ terdapat sebuah keranda dan sosok pocong yang berdiri di samping keranda itu. Pramono sempat mengusap-usap matanya untuk meyakinkan apa yang tengah berada di depannya. Tapi memang benar, setelah beberapa saat, wujud keranda mayat dan pocong itu masih terlihat jelas di depannya. Pramono pun mulai menangis dan ia meminta ampun. Lidahnya yang keluh tetap mencoba untuk berdoa, seraya menutupi mata dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, angin pun berembus kencang menerpa tubuh Pramono. Keadaan pun menjadi gelap, dan kali ini ia benar-benar terbangun di alam nyata. Terlihat istrinya sedang menggoyang-goyangkan tubuh Pramono. "Ada apa, Mas? Bangun, Mas!" ucap sang istri. Di sini, Pramono pun terbangun, kemudian bernafas lega. Untung cuma mimpi. Ucapnya dalam hati. Tanpa berkata-kata, Pramono pun kembali tidur dengan memeluk istrinya dan terbangun keesokan harinya. Pramono terbangun sambil memegang tengkuknya yang terasa sangat pegal. Pikirannya pun kembali ketika ia mengingat kejadian semalam. Kejadian aneh dan juga mimpi buruk itu. Namun semua seketika buyar ketika anak gadisnya memanggil. "Bapak, ayo berangkat," ucap sang anak yang sudah menggendong tas sekolahnya. Pramono pun segera mencuci mukanya dan bergegas ke garasi untuk mengeluarkan motornya. Ia pun mengantarkan sang anak ke sekolah. Singkat cerita, setelah itu, ia yang sudah pulang ke rumahnya terlihat melamun di depan teras. "Nggak ke kandang, Mas?" ucap sang istri seraya mengantarkan teh hangat kepada Pramono. Iya Bu, habis ini. Jawab Pramono. Tapi ini leherku kok sakit ya Bu. Ucap Pramono kembali. "Salah bantal itu, Mas. Lagian jenengan ngimpi apa toh? Semalam kok sampai gap-gapan begitu?" Ucap sang istri. Lambuh Bu, ndak jelas. Ya wis lah, aku tak ke kandang dulu. Jawab Pramono memotong pembicaraan seraya menyesap teh hangatnya sedikit. Ia pun langsung menuju ke kandang ternaknya yang jaraknya tak jauh dari rumah tersebut. Sesampainya di kandang, terlihat ada Paidi, salah satu pekerjanya yang tengah memberi pakan ke sapi-sapi milik Pramono. Kok tumben gasek Mas? Kata Paidi kepada juraganya sambil menguap seperti masih mengantuk. Iya nih Mas Di. Jawab Pramono mendekat. Pak Paidi juga terus menguap sambil sesekali meringis dengan memegangi pundaknya. Pramono pun berkata, Kenapa Mas Di? Kurang tidur po? Nggak bisa tidur Pak semalam. Digangguin terus sama Simbah. Hehehe. Jawab Pak Paidi yang selalu mengganti kata hantu atau demit menjadi Simbah. Lah, biasa toh Mas. Jawab Pramono, dan mereka pun tertawa bersama. Jadi Pak Paidi ini adalah pekerja Pramono. Ia bertugas untuk menjaga kandang ternak. Jadi, kalau malam, beliau ini menginap di kamar yang sudah disediakan di dekat area kandang. Beliau juga bisa dibilang orang yang kelewat berani dan sudah biasa bersentuhan dengan hal-hal semacam itu. Namun, dari raut wajahnya, apa yang beliau lalui semalam sepertinya berbeda. Sedikit, beliau terlihat ketakutan. Pramono dan Pak Paidi pun lanjut dengan obrolan tak penting sambil menyusuri kandang. Hingga tak selang berapa lama, Mbok Sumini, yaitu istri Pak Paidi datang. Ia datang dengan membawakan bubur ketan, bakal Pak Paidi sarapan. Untungnya, Mbok Sumini membawa lebih dan mereka pun sarapan di Bali. Mereka sarapan dengan nikmat, walau berlauk aroma kotoran sapi yang sepertinya sudah biasa mereka lalui.
Tapi tak selang beberapa lama, terdengar sebuah suara dari arah kandang, seperti suara teriakan sapi yang tak biasa. Suara itu pun disusul dengan suara gaduh. Spontan, Pak Paidi pun langsung memeriksanya. Dan tak selang beberapa lama, Pak Paidi berteriak, Lah, bugil pak. Mendengar itu, Pramono pun langsung berlari menuju ke arah Paidi, disusul oleh Mbok Sumini. Dan di situ terlihat bugil, yaitu nama sapi limosin super yang bobotnya hampir 700 kilo itu, limbung tiarap. Nafasnya terengah-engah sambil terus menggumam kesakitan. Aduh, Pramono menepuk jidatnya. Pasti tolong panggil Mas Samsuri. Ucap Pramono sembari menyuruh Pak Paidi untuk memanggil Samsuri, yaitu seorang mantri hewan. Namun, sebelum sampai Pak Paidi beranjak keluar, nafas si bugil sudah tersenggal-senggal. Pramono sudah hafal betul jika sapi yang sudah seperti ini tak akan bisa terselamatkan. Dia pun langsung mencabut golok dari pinggangnya dan seketika menyembelihnya. Tak ada perlawanan sama sekali dari sapi itu. Pak Paidi dan istrinya juga seketika melongo melihat juragannya merugi. Bagaimana tidak, untuk ukuran si bugil, harganya bisa mencapai 3-4 jutaan pada tahun itu. Dan kalau dikuruskan di tahun ini, mungkin bisa mencapai 60 jutaan lebih. Pramono pun kembali duduk di balai dengan bajunya yang penuh dengan noda darah sapi yang terpaksa ia sembelih. Terlintas di pikirannya tentang kejadian beberapa tahun lalu, yang mana ternaknya juga suka tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Pak Paidi menghampiri dan menjelaskan bahwa tadi pagi sapi itu baik-baik saja. Pramono juga mengiyakan. Pasalnya, pengecekan kesehatan sapinya juga baru dilakukan sehari lalu dan hasilnya baik semua. Dan beberapa saat kemudian, dua pekerjanya pun datang. Sebut saja Jono dan Paimin. Pak Paidi segera mengajak mereka untuk memotong dan menguliti sapi itu. Namun di sini, hal yang mengejutkan terjadi lagi. Dari tubuh sapi yang baru saja dipotong, sudah tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Sangat aneh, belum sampai 30 menit si bugil disembelih, dagingnya sudah membusuk. Pramono yang duduk di balai itu pun ikut mencium bau busuk dan bergegas menghampiri. Pramono hanya bisa bertolak pinggang sambil menggelengkan kepalanya. Mau tak mau, mereka pun mengurungkan memotong sapi itu. Dan atas perintah Pramono, bugil pun dikubur. Pramono kesal setengah mati. Raut wajahnya sangat kecewa. Jangan sampai kegagalannya dahulu terulang lagi kali ini. Dengan muka lesu, Pramono pun kembali ke rumahnya dan menceritakan semua itu kepada sang istri. Sang istri yang lugu pun hanya bisa menyuruh Pramono untuk sabar. Singkat cerita, malam pun tiba. Pramono tengah duduk di teras rumahnya sambil menyeruput kopi. Tak henti-hentinya, ia memikirkan kejadian esok tadi. Jangan-jangan ada yang guna-guna aku lagi. Batin Pramono yang selalu yakin jika kegagalan bisnisnya beberapa tahun lalu adalah akibat dari guna-guna seseorang yang iri dengan usahanya. Tak terasa, waktu pun sudah semakin malam. Namun Pramono tak kunjung masuk ke dalam rumah. Sang istri yang sebelumnya sempat mengajaknya masuk pun juga diacuhkannya. Entah berapa batang rokok yang sudah ia bakar. Malam itu, ia terlihat melamun memandangi halaman rumahnya, seraya dengan pikiran yang masih saja dipenuhi dengan prasangka-prasangka buruk. Sampai tiba-tiba aroma anyir darah menusuk penciumannya.